Shalom sahabat Yud Kinanti. Mari kita belajar untuk hidup sehat, pikiran, perasaan, termasuk juga segala hal. Sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Ini ada tulisan oleh Dr. Damar Upahita. Penyebab gangguan makan pada remaja dan cara mengatasinya. Tak sedikit anak yang mengalami gangguan makan di masa remaja. Hal ini biasanya dipicu oleh keinginan untuk memiliki tubuh sempurna yang akhirnya membuat mereka menempuh cara yang justru merugikan kesehatan. Apa saja penyebab, jenis, dan cara mengatasi gangguan atau penyimpangan makan pada remaja? Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini. Penyebab munculnya gangguan makan pada remaja. Dikutip dari Mayo Clinic, gangguan makan pada remaja merupakan kondisi yang cukup serius. Pasalnya, kondisi ini bisa menimbulkan efek negatif pada kesehatan, emosi, dan kemampuan untuk melakukan hal lainnya. Di usia remaja, pengaruh teman sebaya serta media sosial begitu kuat. Paparan informasi terhadap stereotip badan ideal yang kurus, tinggi, langsing, tiang listrik kali, membuat banyak anak remaja sangat takut untuk menjadi gemuk. Akibatnya, banyak remaja menjadi sangat memperhatikan dan mengutamakan bagaimana bentuk tubuhnya, terutama di mata orang lain. Hal ini pula yang menjadikan banyak remaja mengubah kebiasaan makannya dan akhirnya terobsesi. Pada akhirnya, yang tadinya mungkin hanya berupa diet sehat, malah berubah jadi gangguan makan serius akibat dari pengaruh-pengaruh ini. Perlu diingat bahwa gangguan atau penyimpangan makan merupakan kondisi kesehatan nyata yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan remaja yang sedang dalam masa emas pertumbuhan. Apa saja gangguan terjadinya gangguan makan pada remaja? Ketidakpuasan atau gangguan citra tubuh yang terjadi pada anak dapat berujung pada perilaku gangguan atau penyimpangan makan, eating disorder. Tak semua anak terbuka apa yang sering dipikirkannya dan membuatnya stres sehingga memutuskan untuk mengatur pola makannya sendiri demi mencapai tubuh yang ideal. Padahal pola makannya ini mungkin tidak sehat dan justru bisa mengganggu tumbuh kembangnya. Berikut tanda-tanda yang wajib diketahui oleh sahabat Yud Kinanti. Perhatian yang berlebihan terhadap menu makanan. Kedua, merasa cemas akan berat badannya. 3. Penyalahgunaan laksatif atau obat pencahar. 4. Olahraga berlebihan. 5. Konsumsi banyak makanan atau snack. 6. Depresi dan merasa bersalah atas kebiasaan makannya. Tidak hanya sebatas pada penurunan berat badan, gangguan atau penyimpangan makan dialami saat perkembangan remaja yang ditandai dengan beberapa hal. 1. Sering menolak untuk makan. Pilihan untuk tidak makan biasanya dilakukan karena takut akan makan terlalu banyak. Bahkan remaja bisa saja menghindari acara makan bersama keluarga dan orang-orang terdekat hanya demi menyembunyikan perilaku makan yang tidak biasa ini. Dengan begitu, ia akan lebih leluasa untuk makan dengan porsi sedikit dan memuntahkannya kembali makanannya setelah dimakan. Yang kedua, terlalu memilih-milih makanan. Waspadai ketika anak remaja Anda terbiasa makan dalam jumlah yang sangat sedikit, memilih-milih jenis makanan hingga selalu menimbang makanan sebelum makan. Pasalnya, hal ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa ia mengalami gangguan makan. Namun, bedakan juga dengan anak yang pada dasarnya memang hobi pilih-pilih makanan atau picky eater. Karena tidak suka makanan tersebut, gangguan atau penyimpangan makan pada remaja cenderung membuatnya terlalu memperhatikan jumlah kalori yang dikonsumsinya. Karena takut akan memiliki tubuh yang gemuk. Padahal nyatanya bobot tubuhnya sudah tergolong kurus seperti anoreksia nervosa. Gemar menyimpan makanan di tempat tersembunyi. Ketiga, bukan sekedar menyimpan satu atau dua jenis makanan karena gemar ngemil. Remaja dengan binge eating disorder bisa memiliki stok makanan dalam jumlah yang tidak terhitung. Laci, kolong tempat tidur, walah. Serta lemari dapat menjadi tempat penyimpanan makanan favoritnya. 4. Perubahan berat badan drastis. Berbeda dengan penurunan berat badan karena sakit, gangguan atau penyimpangan makan pada remaja seperti anoreksia dapat menurunkan bobot badan hingga kelewat kurus. Selain berat badan yang menurun, kondisi ini juga disertai dengan perilaku makan yang aneh. Di sisi lain, jika remaja menginap binge eating disorder,
berat badan justru akan melonjak drastis karena nafsu makannya tidak terkendali. Jenis-jenis gangguan makan pada remaja, yaitu anoreksia nervosa, merupakan jenis gangguan penyimpangan makan yang paling sering dialami, terutama remaja perempuan. Setidaknya 1 dari 100 anak perempuan remaja di dunia menderita anoreksia. Remaja menderita anoreksia sangat takut menjadi gemuk, sehingga mereka menjadi sangat kurus. Rasanya berat badannya mereka bahkan 15% di bawah berat badan ideal. Selain menghindari makanan, mereka juga dapat melakukan hal lain dengan tujuan agar berat badan mereka tidak naik, seperti memaksa diri untuk muntah, menggunakan obat pencahar, olahraga berlebihan, mengkonsumsi obat penekan nafsu makan, dan atau diuretika. Remaja perempuan yang menderita anoreksia dapat mengalami amenore atau berhentinya menstruasi untuk waktu yang cukup lama. Selain itu, penderita anoreksia juga bisa mengalami gangguan efek samping seperti menjadi cepat lelah, pingsan, kulit kuning, serta rambut dan kuku yang menjadi rapuh. Efek lain yang terjadi pada tubuh adalah tekanan darah rendah, tidak tahan terhadap dingin akibat lemak di tubuh yang sedikit, irama jantung yang tidak teratur, hingga dehidrasi yang bisa berakibat fatal. Kedua, bulimia nervosa, kemudian binge eating disorder, keempat, ortoreksia nervosa. Kira-kira demikian. Jadi sahabat Yudki nanti, ini adalah contoh, dan salah satu yang perlu diperjuangkan adalah menjaga sehat itu adalah sebetulnya jangan berlebihan, jangan kekurangan. Jadi semua itu harus tepat dan proporsional. Jadi yang berikut adalah tatkala kita lelah dengan penilaian orang, maka fokuslah agar diri sendiri lebih baik, bukan karena penerimaan. Karena kalaupun satu hari kelak nanti, sahabat Yudki nanti, engkau itu proporsional, engkau itu baik, sudah mencapai seperti yang diinginkan. Namun kalau semata-mata karena butuh penerimaan pengakuan orang lain, nanti ada peningkatan aspek lain. Jadi apa yang perlu dilakukan? Belajar percaya diri, mengurus diri sendiri sebaik-baiknya secara proporsional. Tidak perlu peduli dengan omongan orang, tapi pedulilah agar hidupmu jauh lebih baik. Harus diingat sahabat Yudki nanti, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Perlakukan dengan sewajarnya, perlakukan dengan seproporsionalnya, perlakukan dengan semestinya. Jangan berlebihan. Ada yang tidak peduli sama sekali, makan semaunya. Ada yang terlalu peduli kepada penampilan, sampai seperti dalam penjelasan tadi. Sahabat Yudki nanti, mari kita menjadi pribadi sehat di dalam seluruh aspek. Tidak hanya masalah kerohanian, tapi memang menjaga kesehatan tubuh juga adalah penting. Demikian sahabat Yudki nanti, kita sudah belajar tentang pembelajaran bagaimana memperhatikan tubuh kita. Dan kita untuk menghindari perilaku-perilaku buruk, makan berlebihan atau makan sangat takut, sampai kemudian mengalami gangguan-gangguan makan. Sampai jumpa kembali di dalam sahabat Yudki nanti, bahan-bahan tentang lain. Shalom.